Saya Della Suci Ramadhani, NIM 134190147. Saya Tiara Fadila dengan NIM 134190148. Saya Dimas Sakti Tiran Akbar NIM 149. Nama saya Muhammad Hairul Anan NIM 150. Saya Nadia Rahma Aulia NIM 134190151. Nama saya Yuliko Arditya Yuda Pratama, NIM 134190152. Saya Rahajeng Natasha NIM 153. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kelompok kali ini akan mendiskusikan tentang kehidupan serangga dan peranannya di bidang pertanian. Yang pertama, peranan serangga, ada manfaat dan kerugiannya di bidang pertanian. Yang kedua, faktor perkembangan hama, faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, penyebab post-outbreak. Yang keempat adalah pengamatan pada hama. 1. Peranan serangga. Peranan serangga dibagi menjadi dua, yaitu peranan yang merugikan dan peranan yang bermanfaat. Peranan yang merugikan. 1. Sebagai hama pertanian. Serangga dapat sebagai perusak tanaman seperti warang coklat yang dapat merusak tanaman padi. 2. Serangga sebagai vektor bagi tanaman, hewan maupun manusia. Contohnya Helopeltis spp atau kepik yang menyebabkan munculnya jamur pada kakao. 3. Serangga perusak tanaman di lapangan. 4. Serangga perusak produk dalam simpanan atau hama gudang. Contohnya Tribolium castanum penyebab bubuk beras. Yang kedua, peranan yang bermanfaat. 1. Serangga sebagai penyerbuk tanaman. Contohnya kupu-kupu. 2. Serangga sebagai penghasil produk seperti madu, sutra, dan lain-lain. Contohnya lebah. 3. Serangga pemakan bahan organik yang telah membusuk. Contohnya kumbang, rayap. 4. Serangga yang bersifat entomofagus atau predator dan parasitoid. 5. Serangga pemakan gulma. 6. Serangga sebagai bahan pengurai. Yang selanjutnya ada faktor perkembangan hama. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berada dalam tubuh organisme, seperti organ tubuh dan keadaan fisiologisnya. Faktor internal yang mempengaruhi perkembangan hama, yang pertama, ada kemampuan berkembang biak atau sekrasio. Kemampuan berkembang biak setiap hama itu berbeda-beda. Misalnya, penggerek padi putih, Triporiza inotata itu dapat bertelur rata-rata 150 butir dan maksimum 420 butir. Tinggi rendahnya kemampuan berkembang biak ini dipengaruhi oleh kecepatan berkembang biak dan perbandingan kelamin atau sekrasio. Hama tersebut semakin cepat berkembang biak, maka semakin tinggi kemampuan berkembang biaknya. Perbandingan kelamin binatang umumnya 1:1. Misalnya, penggerek padi putih 1:2 lebih banyak betina. Kecepatan berkembang biak dipengaruhi lagi oleh keperidian atau jangka waktu perkembangan. Keperidian adalah besarnya kemampuan jenis hama untuk melahirkan keturunan baru, sedangkan jangka waktu perkembangan adalah waktu yang dibutuhkan untuk perkembangan sejak dilahirkan atau telur dikeluarkan sampai masa kelamin, mulai dapat berkembang biak. Waktu perkembangan atau daur hidup serangga hama umumnya relatif pendek. Misalnya ulat kubis Lutella silostella L hanya 2-3 minggu. Yang kedua, ada sifat mempertahankan diri. Hama tanaman mempunyai alat dan kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan organisme lain di sekitarnya. Bentuk alat pertahanan tersebut bermacam-macam. Ada yang berupa bulu-bulu tajam, selubung, racun, bau-bauan, atau warna yang mirip tempat tinggalnya. Contohnya walang sangit, Leptosorika acutatum mengeluarkan bau yang kurang sedap. Yang ketiga, umur imago. Umur imago ini mempengaruhi peningkatan populasi hama.
Semakin lama umur imago betina, maka semakin banyak pula kesempatan untuk bertelur. Bila keadaan atau kondisi lingkungan itu mendukung, maka imago ini bisa mencapai umur maksimal. Kisaran umur imago beberapa jenis hama antara lain yang pertama, ngengat penggerek padi putih Triporiza inotata yaitu 4-14 hari. Yang kedua, kepinding tanah Scotinopara luridabrum kurang lebih 7 bulan. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu dibagi menjadi dua, faktor abiotik dan faktor biotik. Yang pertama, suhu atau temperatur. Nah, suhu optimum serangga adalah 25 derajat Celcius. Nah, kemampuan serangga untuk melahirkan keturunan akan besar dan kematian sebelum batas umur akan sedikit. Ini dipengaruhi oleh suhu optimum tersebut. Yang kedua, itu ada cahaya, warna, dan bau. Nah, ini tuh pengaruhnya sangat besar bagi serangga, terutama lamanya hidup, cara bertelur, dan berubahnya arah terbang. Yang ketiga, ada kelembapan udara. Kelembapan ini sebagai bahan utama yang dibutuhkan organisme untuk melangsungkan proses fisiologis dalam tubuhnya. Yang keempat itu ada angin. Nah, angin ini yang mempengaruhi mobilitas serangga. Artinya, serangga yang sedemikian dapat dibawa jauh oleh gerakan angin. Yang kedua adalah faktor abiotik. Nah, faktor abiotik ini terdiri dari 3 komponen, yaitu parasitoid, predator, dan entomopatogen. Parasitoid ini berukuran kecil dan mempunyai waktu perkembangannya lebih pendek dari inang, dengan cara menumpang dan menghisap cairan tubuh atau memakan jaringan bagian dalam tubuh inang. Yang kedua ada predator. Perkembangannya ini lebih lama dari inangnya. Nah, predator ini tidak spesifik terhadap pemilihan mangsa. Maka dari itu, predator adalah serangga atau hewan lain yang memakan serangga, hama secara langsung. Contohnya itu kumbang, belalang, sembah, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada entomopatogen. Nah, ini terdiri dari cendawan, bakteri, virus, nematoda, atau hewan mikro lainnya yang dapat mempengaruhi kehidupan serangga hama. Entomopatogen ini juga dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga yaitu penyebab pest outbreak. Pengertian dari pest outbreak yaitu hama apapun yang secara ekonomi berbahaya bagi manusia dan meningkat populasinya lebih dari nilai ETL, level ambang ekonomi, atau peningkatan mendadak dalam populasi. Penyebab dari pest outbreak sendiri ada 3. 1. Jarak tanam. Apabila jarak tanam terlalu rapat mengakibatkan perkembangbiakan dan perpindahan hama dari satu tanaman ke tanaman yang lain semakin cepat. Yang kedua, penanaman terus-menerus mengakibatkan makanan hama tersedia sepanjang waktu, terlebih jika tanaman tersebut tidak diselingi oleh tanaman lain yang resisten terhadap serangan hama, maka perkembangbiakan hama menjadi pesat. Yang ketiga, masa tanam. Masa tanam pun perlu diperhatikan dalam melakukan usaha tertentu, karena apabila menanam tanpa diatur, masa tanam apapun jangka waktunya menyebabkan terjadinya gangguan akibat serangan hama. Penyebab pest outbreak selanjutnya yaitu hasil pemulihan tanaman. Tidak semua hasil pemulihan tanaman memiliki ketahanan terhadap serangan hama. Kondisi di mana tanaman hasil pemulihan yang rentan terhadap hama dan tidak adanya musuh alami sehingga perkembangbiakan hama tidak dapat dihentikan dan terjadilah peledakan populasi hama. Daya tahan suatu varietas unggul yang berhasil dirakit sampai saat ini hanya mampu menghadapi beberapa spesies hama saja. Kemudian yaitu pemindahan tanaman ke daerah yang berbeda iklim. Populasi hama sifatnya dinamis, jumlahnya bisa naik, bisa turun, atau tetap seimbang tergantung dengan kondisi lingkungannya. Bila suatu tanaman dipindah ke daerah lain yang berbeda iklim dengan kondisi lingkungan yang cocok, maka populasi hama akan berkembang pesat. Selanjutnya yaitu berkurangnya keragaman genetik. Berkurangnya keragaman genetik pada tanaman tertentu menyebabkan cara tanam yang cenderung sama setiap waktu, atau monokultur. Dengan cara tanam tersebut berakibat tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama.
dan terjadilah ledakan populasi hama apabila tidak dikendalikan dengan benar. Yang terakhir yaitu pestisida yang merubah fisiologi tanaman. Bila terjadi kelebihan dosis, hama atau penyakit memang akan mati, tapi tanaman juga akan mati karena keracunan. Sedangkan bila kekurangan dosis akan menyebabkan hama atau penyakit beserta keturunannya bertambah kebal, sehingga terjadilah peledakan populasi hama apabila penanganannya tidak tepat. Pestisida juga dapat merubah fisiologi. Misalnya, ada jenis pestisida yang merangsang pertumbuhan kuncup dan bunga yang menyebabkan berkembang biaknya hama tanaman tertentu. Selanjutnya, data yang diamati yaitu adanya hama tanaman, luas daerah serangan, jenis hama yang bersangkutan, kepadatan populasi hama yaitu rata-rata jumlah individu UPT dalam stadium tertentu pada petak contoh, sesuai dengan metode pengamatan yang ditetapkan. Yang terakhir adalah tingkat kerusakan yang diakibatkannya, dinyatakan dalam intensitas serangan hama. Kemudian ada penafsiran kepadatan populasi, dibedakan menjadi 3 yaitu penafsiran populasi mutlak, relatif, dan indeks populasi. Penafsiran populasi mutlak yaitu mengamati langsung pada suatu habitat hama, yaitu pada tanah, tanaman, atau bagian tanaman dan sebagainya, yang dinyatakan dalam satuan unit luas tanah atau habitat dari hama. Yang kedua yaitu penafsiran populasi relatif, yaitu mengetahui perubahan dari waktu ke waktu atau perbedaan dari suatu tempat dengan tempat lain, yaitu metode dengan menggunakan jaringan serangga atau menggunakan perangkap lampu, perangkap feromon, atau jenis perangkap yang lain. Dan yang terakhir yaitu indeks populasi, dilakukan terhadap hama yang bersembunyi pada sarangnya atau berada pada tempat yang susah dijangkau, yaitu dengan mengamati jumlah serangan atau jumlah kotoran dapat dilakukan penafsiran terhadap populasi. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.